Shalom God Lovers, mari hampiri tahta Tuhan dengan hati yang haus dan tertuju kepada Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat datang kembali dalam program WFA Words from Heaven. Masih dalam topik komunitas, hari ini kita masuk dalam pertemuan yang terakhir untuk kita bisa belajar bersama-sama bagaimana Yesus membangun dan mempersiapkan orang-orang yang ada di inner circle-nya Dia atau kelompok kecil dalam hidupnya Dia, sehingga murid-murid ini menjadi orang-orang yang bisa maksimal sama hidup mereka semua. Kita sudah belajar dua hal yang penting atau dua fase yang perlu terbangun dalam mempersiapkan komunitas yang sehat. Yang pertama namanya adalah ikutlah aku, yang Yesus katakan, atau follow me, yang berarti adalah
penerimaan dan panggilan terbuka untuk siapa saja. Tapi Yesus juga membangun ada hal yang kedua, bukan hanya diterima saja, tapi ada kata yang kedua, I will make you, atau aku akan menjadikan kamu. Dimana di pertemuan yang kedua kita sudah bahas tentang kata proses penjadian, proses pembentukan, proses pendewasaan. Jadi makanya kata penting di situ adalah namanya pembentukan atau persiapan. Nah, setelah itu ternyata Yesus gak berhenti di situ saja. Setelah dari ikutlah aku dan aku akan menjadikan kamu. Nah, kata yang terakhir namanya adalah penjala manusia atau the fisher of men. Yang berbicara tentang bahwa setiap orang-orang yang ada di dalam komunitas, mereka perlu menemukan tujuan Tuhan dan rencana Tuhan atas setiap masing-masing hidup mereka. Jadi saya belajar bahwa komunitas adalah sebuah tempat atau sebuah wadah di mana orang-orang yang ada di dalamnya, mereka bukan cuma diselamatkan, mereka bukan cuma dibentuk dan didewasakan, tapi pada ujungnya adalah mereka akan menemukan tujuan Tuhan atas hidup mereka. Mereka akan menemukan rencana-rencana Tuhan yang Tuhan telah taruh dalam hidup mereka, dan mereka mulai mengerjakannya dalam setiap kehidupan mereka. Saya mempercayai bahwa setiap manusia itu dilahirkan dengan sebuah tujuan dalam hidupnya. Kalau Anda lihat benda-benda yang ada di sekitar Anda saat ini mungkin, coba Anda perhatikan baik-baik. Saya hampir pastikan bahwa hampir semua benda-benda yang ada di sekitar Anda itu diciptakan dengan sebuah tujuan yang spesifik oleh para penciptanya. Apapun benda-benda itu selalu ada alasan di balik penciptaan benda itu. Misalnya benda yang saya duduk ini yang namanya kursi. Saya nggak tahu berapa puluh atau mungkin berapa ratus tahun lalu ada orang yang menciptakan benda yang bernama kursi dengan sebuah alasan. Mungkin adalah begini, supaya orang dapat duduk dengan lebih nyaman dan lebih baik. Nah, selalu ada alasan di balik setiap penciptaan. Nah, artinya kalau setiap benda saja diciptakan dengan sebuah tujuan, saya sangat percaya dan sangat penting untuk kita bisa memahami bahwa setiap manusia juga pasti diciptakan dengan sebuah tujuan. Sesuatu yang tragedi dalam hidup ini adalah bukan cuma kita mati, tapi seorang hamba Tuhan yang bernama almarhum Dr. Miles Monroe berkata, the greatest tragedy is not death, but life without purpose. Tapi tentang hidup tanpa sebuah tujuan. Saya mengajak mari kita untuk bisa mulai hari ini concern dengan tujuan Tuhan dalam hidup Anda. Anda mulai peduli dengan bahwa Tuhan memanggil Anda bukan cuma menyelamatkan Anda dari masa lalu Anda, tapi Tuhan mempersiapkan masa depan buat kehidupan Anda. Ada rencana-rencana yang spesifik yang Tuhan taruh dalam setiap kehidupan Anda. Mari saya mengajak kita untuk hari-hari ini mulai ambil waktu, nggak cuma mengisinya dengan hal-hal yang sia-sia. Mulai menghabiskan tenaga, pikiran, dan waktu kita bukan cuma untuk melakukan untuk hal-hal yang mungkin tidak memiliki nilai yang kekal dalam hidup ini. Tapi mari mulai bangun sebuah kehidupan di mana kita tahu bahwa Tuhan punya rencana atas hidup saya, dan Tuhan mau saya menemukannya itu, mengerjakannya itu, dan menyelesaikannya dalam kehidupan saya. Dan setiap orang akan punya rencana-rencana dan tujuan-tujuan yang Tuhan taruh secara spesifik di dalam kehidupannya. Makanya Yesus pakai kata penjala manusia. Ada sebuah posisi, sebuah tujuan yang spesifik yang Tuhan persiapkan untuk para murid-muridnya Dia. Mari di dalam setiap komunitas kita, memang benar komunitas tempat yang nyaman untuk bisa kita bergaul bersama-sama, hidup bersama-sama, ya, bercerita bersama-sama. Bahkan juga komunitas menjadi tempat yang nyaman untuk kita bisa bertumbuh bersama-sama. Tapi pada satu titik pada akhirnya kita harus siap diutus. Kita harus siap kalau mungkin satu hari nanti Tuhan memanggil kita atau kamu atau siapapun kita untuk misalnya memulai sebuah komunitas yang baru. Mulai mengulang lagi proses ini semua sehingga seluruh bangsa ini
dapat merasakan bagaimana kasih Kristus bekerja dalam kehidupan kita. Temukanlah rencana Tuhan dalam hidupmu. Izinkanlah dalam setiap komunitas kita dipersiapkan untuk mengerjakannya itu. Saya berdoa dan berharap setiap Anda yang menonton video ini terus mengerjakan kehendak Tuhan dalam setiap kehidupannya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami belajar banget pentingnya sebuah komunitas yang akan menolong kami untuk bisa diterima, untuk bisa dibentuk, dan diutus mengerjakan rencana Tuhan dalam masing-masing kehidupan kami. Beri kami kekuatan, anugerah untuk dapat mengerjakannya, dan seperti yang Yesus katakan dalam kitab Yohanes, sebab makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Tuhan, terima kasih. Tuhan, tolong kami, pimpin langkah-langkah kami agar kami dapat menyelesaikan setiap kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami naikkan doa dan syukur kami. Sama-sama kita berkata, amin. Saudara, kalau saudara diberkati oleh video khotbah ini, saya mengajak untuk di-subscribe, di-likes, dan dinyalakan tombol loncengnya. Dan yang paling penting adalah yuk kita share, bagikan video ini kepada teman-teman, sahabat, keluarga, dan siapa saja yang bisa melihat video ini agar mereka juga bisa mendapatkan berkat yang sama. So, jangan tunggu-tunggu lagi, segera di-share video ini kepada siapapun yang Anda kenal. Tuhan memberkati.